Mangekyou Sharingan. Halo para cumluan-cumluwati dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Kodok Su. Kali ini saya akan mereview sebuah film dari Jepang yang berjudul Shinobi Heart Under Blood. Shinobi Heart Under Blood. Sedikit info, film ini menjelaskan tentang berakhirnya era shinobi yang sudah tenar waktu itu. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, udut, cemilan, dan lain sebagainya, dan kita let's go. Baiklah, untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya, silahkan pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis sob. Film ini diawali dengan scene seorang pemuda yang sedang nongkrong di sebuah kali. Pemuda ini bernama Genosuke dari klan Koga dan selaku tokoh utama di film ini. Genosuke memiliki kemampuan dojutsu yang mirip dengan Sharingan di anime Naruto. Fans Naruto pasti tahu lah ya ini. Dengan kemampuan tersebut, Genosuke mampu melihat di area sekitarnya menjadi sangat lambat. Kemudian scene berpindah ke arah seberang. Dari arah seberang terlihat seorang wanita yang bernama Oboro dari klan Iga dan juga kekasih dari Genosuke sendiri. Perlu kalian ketahui bahwa kedua klan tersebut sudah bermusuhan selama ratusan tahun. Dan film pun dimulai. Terlihat seorang shogun atau penguasa atau raja yang bernama Tokugawa Ieyasu dan penasehatnya yang tengah mendiskusikan para shinobi yang dianggap berbahaya di era yang sudah damai ini. Takutnya bila nanti ada pemberontak tersebut akan menggunakan jasa para shinobi ini. Kemudian mereka mengundang kedua pemimpin dari klan tersebut dan masing-masing dari mereka membawa salah satu shinobinya untuk menunjukkan kemampuan seni bela diri mereka. Yang pertama, kakek-kakek ini adalah pemimpin atau ketua dari klan Koga yang bernama Danjo dan shinobinya yang bernama Chikuma Koshiro. Dan nenek-nenek ini adalah pemimpin atau ketua dari klan Iga yang bernama Ogen, serta shinobinya yang bernama Yasamaru. Dimulai dari klan Koga yang diwakili oleh Koshiro. Koshiro sendiri shinobi yang ahli di bidang senjata, yakni shuriken. Kemudian dilanjut oleh klan Iga yang diwakili oleh Yasamaru. Dia sendiri adalah shinobi pengendali benang, di mana benangnya ini sangatlah tajam. Kedua shinobi ini dengan mudahnya mengalahkan para prajurit kerajaan, yang kemudian membuat raja semakin percaya bahwa shinobi sangatlah berbahaya. Akhirnya, raja memberikan perintah kepada kedua pemimpin klan untuk menulis 5 shinobi terhebat mereka masing-masing, dan mereka yang tertulis harus bertarung untuk sampai ke kuil dan harus tersisa satu klan saja. Dikarenakan masing-masing klan mereka akan menentukan siapa penerus raja selanjutnya. Dan bagi para shinobi, perintah tersebut termasuk sebuah kehormatan besar. Setelah selesai, kemudian para pemimpin ini kembali ke desanya masing-masing dan langsung memberitahukan siapa saja yang dituliskan. Dari yang pertama, klan Koga, yaitu Muroga Hyoma, Chikuma Koshiro, Kagero, Isaragi Saemon, dan Genosuke. Kemudian dari klan Iga ada Yakushiji Tensen, Yasamaru, Minonenki, Botarubi, dan Oboro. Untuk kemudian kedua pemimpin klan tersebut bertemu di suatu tempat untuk kemudian melakukan duel hingga mati.
Karena mereka berdua sangat kuat, akhirnya mereka berdua pun mati. Kematian tersebut membuat Genosuke menjadi marah karena mereka berdua mati untuk suatu hal yang sangat sia-sia dan hanya untuk menyenangkan sang penguasa. Akhirnya dia mengajak keempat shinobinya untuk berangkat, tapi tidak untuk bertarung, tapi untuk mencari tahu ada apa sebenarnya diadakannya pertarungan tersebut. Lalu Genosuke memberitahukan rencananya kepada Oboro. Namun ada beberapa yang tidak setuju dengan rencana Genosuke tersebut dan memilih untuk bertarung, meskipun Oboro sendiri sebenarnya tidak ingin bertarung. Ketika rombongan klan Koga sedang menyusun strategi apabila nanti mereka bertemu dengan klan Iga, Hyoma, sedikit info, Hyoma ini adalah shinobi tipe sensor atau pendeteksi. Tiba-tiba mendeteksi bahwa ada salah satu musuhnya menuju ke arah mereka. Dan ternyata benar saja. Selang beberapa saat kemudian, Minonenki datang dan membuat mereka semua bubar. Untuk kemudian, dia dipancing oleh Kisaragi Saemon ke arah Kagero. Kagero sendiri adalah seorang kunoichi atau shinobi wanita yang mengandung racun di dalam tubuhnya. Dan dia juga mampu menarik lawan jenisnya untuk menciumnya dan kemudian menyalurkan racun yang ada pada tubuhnya tersebut. Akhirnya Minonenki pun tewas. Lanjut. Akibat serangan dari Minonenki yang membuat mereka berpencar, akhirnya mereka pun mencari musuhnya masing-masing. Yang kemudian Koshiro bertemu dengan Yasamaru dan mereka pun baku hantam. Iga Tsubagakure, Yasamaru, Koga Manjidani, Shikuma Koshiro. Di baku hantam ini Yasamaru terlihat unggul dan membuat dia sedikit ceroboh, yang akhirnya dia di-comeback oleh Koshiro. Dan kemudian Kusaragi Saemon datang dan langsung membunuh Yasamaru, lalu mengkamuflase wajahnya. Di tempat lain, Tenshin, Hotarubi, Oboro sedang beristirahat di sebuah kali. Di sini Oboro terlihat sangat menyayangi Hotarubi karena Hotarubi adalah anak yatim piatu dan dia sendiri tidak mengerti kenapa nama Hotarubi dimasukkan ke dalam daftar. Secara Hotarubi ini masih muda dan belum waktunya untuk berbaku hantam. Hotarubi sendiri adalah shinobi tipe sensor dan dia tiba-tiba mendeteksi bahwa ada seseorang yang menuju ke arah mereka. Untuk kemudian dia mengeluarkan serbuk yang diwarnai kuning seperti yang ada di pikiran saya. Secara tiba-tiba Hyoma muncul dan langsung menusuk Tenshin dari belakang, dan Tenshin pun tewas. Kemudian Hyoma langsung menuju ke arah Hotarubi dan Oboro, namun kupu-kupu malam milik Hotarubi mengalihkan perhatiannya. Untuk kemudian Hyoma ditusuk dengan sarung pedang dari belakang oleh Tenshin. Kenapa Tenshin masih hidup? Bukannya tadi dia sudah mati ditusuk oleh Hyoma. Ternyata Tenshin adalah pengguna Genjutsu atau jutsu terlarang yang membuatnya tidak bisa mati. Wajar jika dia adalah orang kedua terkuat dari klan Iga. Kemudian dari belakang muncul Genosuke yang membuatnya bertatapan dengan Oboro dan membuat mereka sadar bahwa jalan mereka sangatlah berseberangan. Ketika Tenshin hendak menyerang Genosuke, tiba-tiba muncul Kagero yang menyelamatkannya. Keesokan harinya, Tenshin, Hotarubi, Oboro, dan Kisaragi Saemon yang telah menyamar menjadi Yasamaru sudah sampai di sebuah desa.
Tiba-tiba muncul Koshiro yang sudah mangkring di atas sambil langsung menyerang mereka. Ketika mereka sedang menghindar dari serangan Koshiro, terlihat si Yashamaru palsu akan membunuh Oboro, namun ditahan oleh Hotarubi dan langsung ditebas oleh Tensen, dan seketika wajahnya berubah menjadi wajah mesum. Melihat temannya mati, Koshiro marah dan langsung menghujani mereka dengan shuriken, yang kemudian Tensen berhasil menjatuhkannya menggunakan 2 buah gear sepeda motor. Namun dia tidak mati, tapi langsung berdiri dan melempar shuriken ke arah Oboro. Hotarubi yang mengetahui hal tersebut langsung dengan sigap menghalangi shuriken dari Koshiro, yang akibatnya dia tewas. Oboro yang melihat orang yang disayanginya mati merasa marah untuk pertama kalinya, dan inilah tujuan kenapa Hotarubi diikut sertakan di situ, yaitu untuk membuat Oboro marah dan membuat Oboro tidak akan menahan kekuatannya lagi. Koshiro sendiri langsung kabur dan kemudian dia dikejar oleh Oboro dengan amarahnya. Di sini kita akan ditunjukkan kekuatan Oboro yang sebenarnya, yakni sebuah jutsu yang mirip dengan Katsuryuken di anime Naruto, dan langsung membuat Koshiro tewas saat itu juga. Kemudian Shin berpindah ke tempat Genosuke. Di sini dia menemukan pesan yang dibuat oleh Tensen. Di pesan itu Tensen meminta Genosuke untuk menemuinya sendirian. Kemudian Genosuke langsung menemuinya meski dia tahu bahwa ini sebuah jebakan. Setelah mereka bertemu, Tensen yang ternyata mengetahui rencana dari penguasa langsung memberitahu Genosuke bahwasannya mereka akan menghancurkan desa ketika para shinobi terkuatnya sedang tidak ada di desa mereka. Tapi bagi Tensen itu semua tidak masalah, karena shinobi sudah tidak diperlukan lagi di era damai seperti ini. Dan dia juga berusaha mencari lawan yang kuat dan mampu membunuhnya, karena dia sudah muak hidup terlalu lama di dunia yang dianggapnya busuk ini. Tensen langsung menyerang Genosuke menggunakan gear sepeda motornya. Namun belum sempat gear itu mengenai Genosuke, gear itu malah berbalik menyerangnya. Dan inilah kemampuan Genosuke. Tidak peduli seberapa cepat musuhnya, bagi dia semua itu terlihat sangatlah lambat dan membuatnya mudah mengalahkan lawannya. Namun Tensen sendiri belum mati karena tubuhnya bisa beregenerasi berkat kemampuan genjutsunya. Tiba-tiba muncul Kagero yang berusaha membunuhnya. Namun Kagero bukanlah shinobi yang ahli dalam pertempuran. Akhirnya dia pun dengan mudahnya dikalahkan oleh Tensen. Tensen pun langsung dengan sengaja mencium Kagero, berharap racun dari Kagero mampu membunuhnya. Dan benar saja, dari dalam tubuh Tensen keluar cacing-cacing parasit yang sepertinya meregenerasi tubuhnya. Dan akhirnya Tensen pun tewas. Genosuke yang sudah pergi dari sana kemudian kembali lagi karena dia merasakan firasat buruk terjadi di sana. Dan benar, setelah sampai di sana, dia melihat Kagero yang terluka parah dan kemudian tewas. Ketika Genosuke sedang berduka, tiba-tiba muncul para prajurit yang ditugaskan oleh sang raja langsung menyerang Genosuke. Genosuke dengan sigap langsung membantai mereka semua.
Di tengah mayat-mayat yang berkelimpangan ini membuat Genosuke sedih dan frustasi karena mimpinya untuk mendamaikan kedua klan ini semakin tidak mungkin untuk dilakukan. Keesokan harinya, dari 10 shinobi yang dituliskan, sekarang hanya tersisa 2 orang saja, yakni Genosuke dari klan Koga dan Oboro dari klan Iga. Karena hanya boleh ada 1 pemenang, akhirnya Genosuke menyuruh Oboro untuk menghadapinya. Oboro berusaha menggunakan Katsuryukan, namun dia tidak bisa melakukannya. Malah justru terlihat raut mata yang begitu sedih karena dia sadar bahwa cintanya hanya akan ada di dalam mimpi saja. Ketika Oboro sedang berlari ke arah Genosuke, Genosuke langsung mengaktifkan saringannya, tapi bukan untuk menyerang Oboro, melainkan untuk melihat wajah Oboro lebih lama lagi. Genosuke kemudian berpesan kepada Oboro bahwa dia tidak menyesali pertemuannya dan meminta untuk menyelamatkan kedua desa mereka. Dan Genosuke pun tewas di tangan kekasihnya sendiri. Di tempat lain, para pasukan yang ditugaskan untuk membantai seluruh penduduk desa pun sudah mulai melakukan aksinya. Shin kemudian berpindah ke Oboro yang telah sampai di kastil sebagai pemenang pertempuran. Untuk kemudian Oboro memohon kepada Raja Tokugawa Ieyasu agar para shinobi di kedua desa tersebut bisa hidup damai. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Ieyasu karena shinobi memiliki kemampuan-kemampuan berbahaya dan tidak pantas untuk hidup damai, terutama Oboro sendiri yang memiliki dojutsu Katsuryukan yang sangat berbahaya. Karena hal itu, Oboro langsung menatap Ieyasu dan membuat seluruh prajurit di sana sigap karena mereka mengira bahwa Oboro akan menggunakan dojutsunya kepada Ieyasu. Namun, Oboro tidak menyerangnya dan justru menusuk kedua matanya yang membuatnya menjadi buta dengan tujuan menghilangkan dojutsunya. Dan dengan air mata darah, Oboro sekali lagi memohon kepada Ieyasu. Dengan kejadian tersebut, semua orang yang ada di sana menjadi kaget karena mereka tidak menyangka kalau Oboro nekat melakukan hal seperti itu. Berkat pengorbanan Oboro, Ieyasu pun menjadi tergerak hatinya dan memerintahkan seluruh pasukan yang ditugaskan untuk membantai desa tersebut untuk menghentikan pembantaian tersebut. Setelah begitu banyak pengorbanan, akhirnya desa mereka pun bisa hidup damai. Tamat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah mudah tertipu oleh wanita karena bisa saja dia beracun. Saya Kodok dan seluruh angket-angket shinobi pamit undur diri. Ketiak Belmont.